البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, al-khamis, karakter yang kelima, al-khiyanatu fil amanah. Khianat di dalam amanah. Fa idza tumina ar-rajulu amanatan fal wajibu alaihi an yu'addiyaha. Kalau seseorang itu dipercaya dengan suatu amanah, maka yang wajib bagi dia adalah menunaikan amanah tadi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada ahlinya, orang yang berhak mendapatkannya. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adil amanata ila man i'tamanak. Tunaikan amanah kepada orang yang mempercayai dirimu. Wala takun man khana, dan jangan engkau khianati orang yang mengkhianati dirimu. Wa qala fi khutbatihi fi hajjatil wada'. Rasulullah SAW bersabda di dalam khutbah beliau pada waktu haji wada, man kana indahu amanatun falyu'addiha ila man i'tamanahu 'alaiha. Barang siapa memiliki tanggung jawab amanah, suatu amanah, maka hendaknya dia menunaikan amanah itu kepada orang yang mempercayai dia untuk menunaikan amanah itu kepadanya. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan kalian mengkhianati amanah-amanah kalian dalam keadaan kalian tahu. Kalau tidak sengaja, ini lain hukumnya. Fal khiyanatu fil amanah min khisalin nifaq. Maka pengkhianatan terhadap amanah itu termasuk karakter kemunafikan. Wa fi hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu min qaulih, dan ini adalah hadis mauquf, ucapan Ibnu Mas'ud. Wa ruwiyan marfu'an, diriwayatkan secara marfu'. Al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla dzambin illa al-amanah. Terbunuh di jalan Allah ini akan menghapus semua dosa kecuali amanah. Yu'ta bi sahibil amanah fayuqalu lah addi amanatak. Akan didatangkan pembawa amanah itu, lalu dikatakan kepadanya, tunaikan amanahmu. Fayaqul anna ya rabbi wa qad dhahabatid dunya. Bagaimana itu mungkin terjadi? Kaifa? Bagaimana itu terjadi wahai Rabbku, sementara dunia telah hilang, telah pergi. Fayuqal idhabu bihi ilal hawiyah. Maka dikatakan, wahai para malaikat, bawa dia pergi menuju ke hawiyah. Na'udzubillah, salah satu apa? Nama neraka. Fayahwi fiha hatta yantahiya ila qa'riha. Maka dia terhempas ke dalam neraka itu sampai dia terhenti di jurang neraka. Fayajiduha hunaka kahayatiha. Lalu dia mendapati amanah itu di sana seperti bentuknya. Na'udzubillah, di jurang neraka. Fayuhammiluha. Lalu apa fayahmiluha. Lalu apa? Dia memikulnya. Fayadauha ala atiqih. Dia meletakkan amanah itu di lehernya. Fayas'adu biha finnari jahannam. Lalu dia naik, berusaha mendaki, naik dengan membawa amanah itu di dalam neraka jahanam. Hatta idza ra'a annahu qad kharaja minha, sampai ketika dia memandang dia telah keluar dari neraka jahanam, zallat fahawat. Kakinya tergelincir, lalu dia jatuh lagi. Na'udzubillah. Wa huwa fi isriha abadal abidin, dan dia terus menerus di dalam jejak itu selama-lamanya. Baik, ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Kubra dan seterusnya. Al-Mundhiri mengatakan rawahul Baihaqi mauqufan wa rawahu bima'nahu huwa wa ghairuhu marfu'an wal mauquf asbah. Yaitu yang lebih tepat adalah apa? Mauquf. Jadi ini kalam Ibnu Mas'ud. Baik, dan ini bahaya. Yaitu apa? Boleh jadi hukumnya adalah marfu' karena Ibnu Mas'ud tidak berbicara tentang masalah perkara gaib kecuali apa? Tentunya dari Rasulullah SAW. Karena beliau tidak dikenal suka apa? Mengambil dari Israiliyat. Baik. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala wal amanatu fis shalah wal amanatu fis shaum wal amanatu fil hadis wa asaddu dzalika al wada'i. Amanah itu ada pada salat, amanah juga ada pada ibadah puasa, amanah juga ada pada amalan berupa pembicaraan. Dan yang paling kerasnya adalah pada titipan-titipan.
Tapi enggak disebutkan sanadnya. Wa qad ruwiya an Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi annahu istanbata ma fi hadzal hadis hadisa ayatul munafiq salas. Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi rahimahullah dari kalangan kibarut tabi'in, beliau mengambil faedah dari hadis ini. Maksud saya adalah hadis alamat munafik itu ada 3 minal Quran. Beliau mengambil dari Al-Quran. Faqal mistaqu dzalika fi kitabillahi ta'ala. Pembenarannya ada dalam kitabullah ta'ala. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila orang munafik datang kepadamu dalam keadaan mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau benar-benar utusan Allah. Tetapi ucapan yang dusta. Ila qaulih sampai pada firman Allah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwasanya kaum munafikin itu betul-betul pendusta jika bicara dusta. Wa qala ta'ala wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih. Dan juga firman Allah Ta'ala, dan di antara dari mereka ada yang membuat perjanjian dengan Allah, pasti kalau Allah memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, ila qaulihi fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'atuh wa bima kanu yakdzibun. Maka Allah menghukum mereka dengan kemunafikan di dalam hati-hati mereka sampai hari di mana mereka berjumpa dengan Allah, disebabkan karena mereka menyelisihi apa yang mereka janjikan pada Allah. Idza wa'ada akhlaf. Dan disebabkan karena mereka sering berdusta. Wa qala inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal. Dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menyodorkan, menawarkan amanah kepada seluruh langit, bumi dan gunung-gunung. Ila qaulih sampai pada ucapan beliau, liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat. Agar Allah menyiksa para munafikin dan munafikat, yaitu idza tumina khan, kalau dipercaya khianat. Ini munafikun. Wa ruwiya an Ibnu Mas'udin nahwu hadzal kalam. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ucapan yang semacam ini, summa tala qaulah. Lalu beliau membacakan firman Allah Ta'ala, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim al-ayah. Wa hasilul amr, kesimpulan dari urusan ini, anna nifaqal asghar kullahu yarju ila ikhtilafis sarirati wal alaniyah. Bahwasanya nifaq yang kecil semuanya itu kecil, tapi ini dosa besar. Semuanya kembali kepada perbedaan antara situasi ketika rahasia dan situasi ketika terang-terangan, lahir dan batinnya tidak sama. Qalahul Hasan wa qala al-Hasanu aidan minan nifaq ikhtilaful qalbi wal lisan. Termasuk dari kemunafikan adalah perbedaan antara hati dan lidahnya. Wa ikhtilafus sirri wal alaniyah, perbedaan antara rahasia dia dengan terang-terangannya dia. Wa ikhtilafud dukhuli wal khuruj, perbedaan antara keluar dan masuknya dia, masuk dan keluarnya dia. Ini dalam sifatun nifaq. Selesai dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian langsung ini 29, 39 memang. Insya Allah enggak ada yang terlewatkan kan? Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah setelah menyebutkan karakter nifaq amali, walakin idastahkama wa kamul, akan tetapi jika karakter-karakter tadi telah menetap dan sempurna pada seseorang, faqad yang salihu sahibuhu anil islami bil kulliyah. Terkadang pelakunya itu akan lepas dari Islam secara total. Nauzubillah. Membawa dosa yang berikutnya sampai habis. Nauzubillah. Habis iman. Wa in shalla wa shama wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia itu salat dan berpuasa dan menyatakan dirinya adalah muslim. Kita baca catatan kaki, qala al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, fa nifaqul asghar huwa nifaqul amal. Nifaq kecil adalah nifaq amali, wa huwa alladhi khafahu haula'i ala anfusihim, dan dia adalah nifaq yang dikhawatirkan oleh para sahabat itu menimpa diri mereka. Wa huwa babun nifaqil akbar. Nifaq kecil itu adalah pintu menuju kepada nifaq yang besar. Fa yukhsha ala man ghalaba alaihi khisalun nifaqil asghar fi hayatihi an yukhrijahu dzalika ila nifaqil akbar. Maka dikhawatirkan bagi orang yang didominasi oleh karakter-karakter kemunafikan yang kecil di masa hidupnya, nanti karakter itu akan mengeluarkan dia menuju kepada kemunafikan yang besar, hatta yansalikha minal imani bil kulliyah, sehingga dia keluar, dia lepas dari iman secara total.
Kama qala ta'ala, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Manakala mereka telah menyimpang, Allah simpangkan hati-hati mereka. Nauzubillah, makin jauh. Wa qala wa nuqallibu afidatuhum wa absaruhum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan Allah berfirman, dan kami bolak-balikkan hati-hati dan pandangan mata mereka sebagaimana mereka tidak beriman kepadanya pada kali yang pertama, tidak beriman pada kebenaran. Tayyib, selesai dari Fathul Bari punya Imam Ibnu Rajab. Tayyib, Imam Ibnul Qayyim kembali ke atas, beliau mengatakan fa innal iman yanhal mu'mina an hadhil khilal. Karena keimanan melarang orang mukmin dari karakter-karakter macam tadi. Fa idza kamulat fil abad, maka jika karakter-karakter kemunafikan tadi sempurna pada si hamba, walam yakun lahu ma yanhahu an syai'in minha, dan dia tidak memiliki perkara-perkara atau faktor-faktor yang menghalangi dia dari sedikit pun dari pelaksanaan karakter-karakter tadi, fahadza la yakunu illa munafiqan khalisa. Maka ini tidak terjadi kecuali orang ini bukanlah kecuali munafik yang murni. Baik, selesai dari as-shalah wa hukmi tarikiha, wallahu taala alam, walhamdulillahirabbil alamin. Berarti untuk materi yang masalah qanaah karya Syekh Muhammad bin Hizam insyaallah pada daras yang terakhir ya, insyaallah nanti. Ya? Jadwalnya nanti petang kan? Nanti petang. Oh ya, boleh. Insyaallah. Baik, walhamdulillahirabbil alamin.